الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عذاب يوم عظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والآخرة عند ربك للمتقين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kami ingin mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para hadirin kaum muslimin sekalian agar marilah kita banyak-banyak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala serta meningkatkan kualitas kesyukuran kita kepadanya atas segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita sekalian yang tidak terhitung jumlahnya. Terkadang apabila disebutkan kata nikmat, maka yang paling pertama terbesit dalam benak kita adalah harta kekayaan. Padahal nikmat Allah itu amat sangat luas dan begitu banyak sampai terkadang kita tidak menyadarinya. Yang paling besarnya ialah nikmat hidayah, nikmat petunjuk, sehingga kita berada di dalam agama Islam, agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, satu-satunya agama yang diterima dan diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nikmat sehat, betapa mahalnya nilai dari nikmat sehat ini. Belum lagi nikmat tempat tinggal, nikmat makanan dan minuman, nikmat keluarga yang penuh dengan kehangatan, nikmat pendidikan, juga nikmat waktu dan kesempatan hidup untuk kita banyak berbenah, bertaubat dan memperbanyak amalan kebajikan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk disediakannya untuk kita segala apa yang ada di muka bumi ini, itu juga merupakan nikmat yang banyak kita lupakan. Sebagaimana pula ditundukkannya hewan-hewan ternak, itu juga merupakan kenikmatan yang besar atas kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisiqqil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim. Dan Allah telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya. Dan dari dagingnya pula kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang melayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kenikmatan ini untuk kita, bukannya tanpa tujuan, bukan hanya untuk kesia-siaan dan agar manusia bersenang-senang begitu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang berlimpah ini supaya kita mengetahui betul maha besarannya dan keluasan rahmatnya, supaya kita menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya saja dan mau untuk bersyukur kepadanya. Dan salah satu bukti rasa syukur itu adalah dengan menjalankan perintah berkorban, yakni bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan. Lewat syariat berkorban ini, Allah mengajarkan kepada kita banyak hal. Allah mengajarkan kita untuk bersyukur kepadanya, banyak-banyak mengingatnya dan menyebut namanya. Itulah mengapa di setiap kita menyembelih hewan kurban, kita wajib membaca bismillah dan tidak bisa ditawar-tawar hukumnya. Dan bismillah ini harus dibaca oleh orang yang menyembelihnya, bukan dibacakan oleh orang lain. Ini merupakan syarat kehalalannya. Selain itu, ma'asyiral muslimin, Allah mengajarkan juga kita agar tumbuh pada diri kita ini sifat rahmat, kasih sayang pada sesama makhluk Allah Azza wa Jalla, sampai pun pada hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan itu tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita sakiti. Tatkala kita akan menyembelih, kita harus pastikan ketajaman pisaunya. Kita buat secepat mungkin prosesnya dan seminimal mungkin rasa sakitnya. Kita cegah agar dia tidak melihat sesamanya disembelih dan dikuliti. Sebelum itu, kita berikan makan dan minum yang cukup. Kita buat nyaman tali kekangnya agar dia tidak tercekik dan enak untuk menderum beristirahat. Jadi ditundukkannya segala apa yang ada di bumi ini untuk manusia, bukan berarti manusia itu boleh bertindak sewenang-wenang. Suatu hari, suri tauladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seekor unta yang kurus kering. Ketika unta ini melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unta ini merintih dan mencucurkan air mata. Rupanya pemiliknya telah membebaninya dengan beban dan pekerjaan yang berat, serta tidak memberinya pakan dan minum secara layak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengelus punggung dan kepala unta itu sehingga ia terdiam. Kemudian beliau mencari pemiliknya dan berkata kepadanya, "Ittaqullaha fi hadhil bahaimil mu'jamah, farkabuha salihah wa kuluha salihah." Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan-urusan hewan-hewan yang tidak mampu bicara ini, yakni mau mengadu tidak bisa, mau menangis tidak bisa, mau protes juga tidak bisa. Kalau kalian mengendarainya, kendarailah dengan baik. Kalau kalian ingin memakannya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW pernah berkisah bahwa ada seorang perempuan Bani Israel yang pekerjaannya adalah menjual diri dan kehormatannya. Dia melewati seekor anjing yang hampir mati kehausan. Melihat hal tersebut, dia copot sepatunya, dia turun ke dalam sumur dan dia ambilkan air dengan sepatunya itu untuk memberi minum pada seekor anjing yang kehausan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri perbuatannya itu dan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Padahal anjing itu adalah binatang yang secara hukum sama adalah najis. Namun kenajisannya bukan berarti kita boleh menyiksanya, boleh berlaku sewenang-wenang padanya. Subhanallah. Betapa indahnya agama Islam ini, agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang bagi semua makhluk Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau terhadap hewan saja Islam mengajarkan demikian, maka terlebih-lebih terhadap sesama manusia. Sementara di zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin, betapa murahnya harga sebuah nyawa itu, betapa ringannya seseorang menganiaya, menyiksa,
bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Apakah itu melalui pembunuhan berencana, melalui tawuran, perkelahian dan lain sebagainya. Termasuk pula di dalam hal ini adalah tindakan keji, irhab atau terorisme. Alih-alih menegakkan kalimat Allah sehingga ia menjadi yang paling tinggi, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, namun justru malah mencoreng-moreng nama baik Islam dan kaum muslimin, membuat kerusakan di muka bumi, al-ifsadu fil ardh, dan menyebabkan banyak orang menjadi terhalangi dari jalan Allah. Saddun nasi an sabilillah. Ini semua bukan dari ajaran Islam. Islam berlepas diri dari tindakan jahat dan keji semacam itu. Lewat berkorban ini pula kita diingatkan dan diajarkan tentang hal yang paling asasi dalam agama kita, yakni tauhidullah, mentauhidkan, mengesahkan Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya, baik itu ibadah yang sifatnya batin seperti tawakal, raja, pengharapan, khauf, rasa takut, khusyuk dan tadallul, merendahkan diri dan lain sebagainya, maupun juga ibadah yang sifatnya lahir seperti berdoa, meminta pertolongan, isti'anah dan istighatsah, nadar, dan termasuk juga menyembelih hewan sebagai kurban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah saya diperintah, dan saya termasuk orang yang bersegera untuk berserah diri kepada Allah. Di dalam hadis juga disebutkan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Maka tidak boleh bagi seorang muslim menyembelih hewan kemudian ditanam ketika membangun bangunan, diperuntukkan bagi jin supaya tidak mengganggu. Tidak boleh pula menyembelih kemudian dilarungkan di laut atau dilempar ke kawah gunung, sebab semua itu merupakan perbuatan syirik besar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Cobalah kita perhatikan kejahilan atau kebodohan orang yang mengibadahi selain Allah, yang mengibadahi sesama makhluk yang sama-sama butuh rezeki, butuh makan, sama-sama hamba di hadapan Allah. Dha'fal talib wal matlub, amat lemah yang menyembah dan juga yang disembah. Makanya tidak ada pengorbanan yang dilakukan untuk selain Allah kecuali sebagian dari sembelihan itu pasti diberikan sebagai persembahan, entah itu kepalanya atau bagian daging yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hasil sembelihan dari ibadah kurban itu justru dibagikan untuk dimanfaatkan manusia semuanya tanpa ada yang tersisa, karena Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan semua itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku saja. Aku tidak menginginkan sedikit pun pemberian dari mereka, dan tidak pula aku menginginkan supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Dialah yang maha memberi rezeki, maha mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah dari hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan menerima amalan-amalan kita di hari-hari awal Dzulhijjah yang amat sangat agung ini,
menjadikannya sebagai simpanan kebaikan yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al bala'a wal waba' وادفع عنا الشرك والبدع والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واجبرنا واهدنا وارزقنا وارفعنا واعف عنا وأجب دعواتنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وقيامنا ونسكنا وعباداتنا كلها ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأصلح ولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقك نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.